Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Economic Loans with IC dan masih bersama Bapak Doni Purnomo, Kepala Pusat Akreditasi BSN, Bapak Sudaryatmo, Pengurus YLKI, dan juga Bima Yudhistira, Ekonom Indef. Ya, tadi kita sudah membahas berbagai hal terkait dengan SNI itu sendiri ya. Nah Mas Bima, kalau kita melihat sekarang ini cenderung ya, masyarakat kita tadi masih bicara masyarakat dan produsen. Nah produsen ini juga kalau kita lihat bermacam-macam, bahkan mungkin jumlahnya bisa ribuan barang ya. Misalnya saja kita ke suatu supermarket lah misalnya, itu kan banyak sekali barang yang kadang-kadang kita juga nggak pernah tahu karena jenisnya saking banyaknya. Itu ketika nanti orang ada yang datang memperiksa misalnya dari BPOM misalnya ya, nah ini baru ada masalah bahwa ini barang tidak boleh gitu kan. Jadi artinya produsen kita itu bukan hanya produsen tapi juga pedagang, itu mereka juga kadang-kadang tidak sadar diri untuk sudah banyak kasus masih belum mendaftarkan gitu. Sebenarnya apa yang menjadi perhitungan mereka kok itu resiko tapi tidak pernah diperhatikan? Ya, satu hal. Jadi kemarin contohnya dari kisruh impor mainan ya, itu akhirnya terkuak, ada asosiasi yang bilang sampai mengeluarkan 50 juta untuk membuat SNI, dan itu mahal sekali gitu ya. Jadi ada tes laboratoriumnya, belum prosesnya memakan waktu gitu ya. Bahkan mengirim representatif misalkan ke Jakarta, ataupun kalau itu barang impor misalkan, dia harus membiayai mulai dari hotel, akomodasinya, dan transportasi. Jadi satu masalah biaya untuk biayanya SNI cukup itu besar juga gitu ya. Nah, yang kedua memang dari segi produsen memang ketika melihat bahwa konsumen Indonesia sebenarnya lebih price sensitif ya dibandingkan kualitas ya, akhirnya SNI nggak jadi pertimbangan yang pertama. Yang penting harganya gitu. Bisa masuk di konsumen gitu ya. Ya. Itu yang terjadi, apalagi di era digital di mana barang-barang e-commerce ya, mereka berebut untuk membanting harga gitu ya. Bahkan kadang-kadang tidak masuk akal ya, diskonnya dicoret 70%, dan itu fenomena yang terjadi sekarang. Akhirnya apa? Akhirnya untuk toko fisik mungkin BPOM ataupun BSN bisa melakukan katakanlah ya tindakan preventif. Sebelum barang dijual ada penggerebekan atau misalkan tindakan-tindakan untuk menyita barang itu. Tapi kalau kita bicara e-commerce, nah ini langsung ke konsumen direct. Kemudian barang yang dijual itu bisa lebih banyak daripada satu toko fisik yang jelas. Nah itu pengawasannya cukup sulit. Jadi saya harapkan memang ada edukasi dan kemudian pengawasan itu dimulai dari platform e-commerce-nya. Jadi reseller-reseller itu memang harus memiliki SNI dulu, terutama untuk barang impor, karena sekitar 95% barang di e-commerce itu adalah barang impor. Kemudian ada tahapan misalkan 2 tahun atau 3 tahun untuk produsen dalam negeri yang mau menjual ke platform e-commerce tersebut ber-SNI. Jadi disitulah saya kira perlindungan, kemudian mendorong juga produsen lokal untuk lebih banyak mengirimkan barangnya ke lewat e-commerce. Nah gimana tuh Pak? Apa yang dikatakan Mas Bima tadi memang menjadi menarik karena satu masalah biaya yang harus juga dipertimbangkan. Yang kedua adalah ini kan resellernya cukup banyak ya. Kalau kita lihat pola distribusi di Indonesia tuh cukup panjang, dan ini siapa yang harus mendaftarkan SNI-nya begitu? Gimana Pak? Ya, jadi yang pertama terkait biaya tinggi ya, Bu Ani, ini memang menjadi menjadi concern kita. Jadi kita sama sekali tidak menolak isu itu karena memang ada. Tetapi memang kemudian ketika kita telusur lebih jauh, itu juga disebabkan kadang-kadang banyak pelaku usaha yang ingin mudahnya. Ketika ingin mudahnya, disitulah kemudian kita identifikasi banyak juga dalam tanda petik calo lah kasarnya gitu ya, datang udah pokoknya diurus semua sekian gitu kan. Nah ini yang menjadi concern kita sekali lagi, karena kita ingin membangun pasar dalam negeri buat produsen dalam negeri. Makanya itu yang kita buka apabila ada kesulitan di dalam SNI, one stop service-nya informasi ke BSN sebenarnya kemana, lembaga sertifikasi yang benarnya ada di mana, kemudian biaya sertifikasi yang sebenarnya dipersyaratkan itu berapa. Nah yang tidak kalah pentingnya di dalam sertifikasi adalah tata caranya. Jadi di mainan anak kan isunya UKM setiap 6 bulan sekali harus uji ulang, harus sampling dan seterusnya, petugasnya dibayar dan seterusnya. Ini yang menjadi concern kita saat ini, sedang banyak kita diskusikan juga dengan teman-teman. Kalau sekarang Pak yang SNI ini tiap berapa lama sekali memang ada kewajiban untuk memeriksa kembali? Kan bisa saja selama masa itu dia bisa mengubah ingredients misalnya atau segala sesuatunya. Nah ini ada nggak secara kontinu memang dilakukan untuk yang ber-SNI? Ada beberapa cara Bu ya.
Jadi ada plus minusnya juga. Ada cara di mana setelah pengujian awal, kemudian inspeksi ke pabrik untuk dipastikan itu semua selesai. Kemudian nanti ada pengawasan pasar juga. Di 6 bulan misalkan lembaga sertifikasinya diminta untuk mengambil sampel dari pasar. Ada juga cara yang seperti mainan anak. Mainan anak itu kan setiap kali impor itu diambil dari peti kemasnya, pre-shipment maupun gitu post-shipment untuk disampling, kemudian diuji. Sedangkan yang di dalam negeri diuji juga setiap 6 bulan sekali. Oh, yang produksi dalam negeri ya? Tetapi ternyata ini juga kemudian menyimpan masalah. Karena yang di peti kemas itu traceability-nya kemana? Jangan-jangan yang di dalam peti kemas itu justru milik seorang importer yang punya merek, kemudian dia belanja ke Shanghai sana, barang dicampur-campur, kita tidak tahu sumber produksinya di mana, padahal sumber produksinya kan beda-beda. Jadi itu teridentifikasi juga. Dan mainan anak mungkin dengar juga banyak pertanyaan dari trade concern dari negara-negara luar. Itu kemarin saya sampaikan, yang mengajukan trade concern siapa sih? Ternyata US, Eropa, dan Brasil yang mengajukan. Kalau itu mengajukan trade concern, sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Mainan-mainan buatan US, Eropa itu kan harganya tinggi, konsumennya pun spesifik gitu kan. Artinya mungkin kita justru bisa menggunakan trade concern itu sebagai feedback kita. Jangan-jangan dengan cara kita yang saat ini yang lebih mudah yang tadi. Punya merek dengan masukin peti kemas banyak itu. Jadi kita sekarang mencoba melihat secara lebih besar, baik dari aspek ekonominya, siapa potensi pembelinya, dan seterusnya. Kan ini melibatkan banyak lembaga ya Pak. Nah bagaimana kalau kita melihat banyak lembaga, tapi kan yang selalu disalahkan nantinya BSN nih Pak. Gimana melihat? Kan kita nggak bisa juga menyalahkan lembaga lain. Jadi gimana nih? Maksudnya supaya juga diketahui bahwa ini menyangkut stakeholder siapa aja sih sebenarnya. Jadi yang pertama kan begini, ketika merumuskan SNI, harapannya isi standar itu sendiri mewakili pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di dalam peraturan pemerintah yang lama itu usulan perumusan SNI selalu lewat panitia teknis. Panitia teknisnya selalu ada di kementerian dan atau lembaga. Tetapi di dalam Undang-Undang 20 tahun 2014 yang baru itu asosiasi bisa mengajukan, pemerintah daerah bisa mengajukan, sehingga dari sisi BSN juga akan punya kesempatan, punya bahan untuk membandingkan. Jadi kalau ada sekian usulan, mana yang kemudian paling efektif untuk menetapkan standar yang mana ini. Jadi kadang-kadang kebalik-balik juga seperti ini. Ketika kita mengekspor barang, gitu kan, kemudian kalau kita menetapkan jadi kita memproduksi suatu barang, barang ini kebetulan tujuannya untuk ekspor. Kalau kita kemudian membuat SNI yang berbeda dengan standar internasional, kan malah barang kita mau dijual kemana gitu. Jadi dari awal kita juga sudah harus jelas SNI ini untuk barang yang memang tujuannya ekspor atau di dalam negeri. Kalau di dalam negeri kita lihat dua hal juga. Produk ini di dalam negeri diproduksi oleh produsen dalam negeri atau enggak? Kalau misalkan ada produk tertentu yang seluruhnya impor, berarti concern kita ya produk itu harus berstandar. Enggak peduli apapun ya standar itu harus dipenuhi. Tetapi ketika produk itu sebagian diproduksi di dalam negeri dan kemudian ada impor yang bisa mengganggu pasar di dalam negeri, ini yang harus kita mainkan. Bagaimana? Ya Pak Sudarmo, ini yang menarik adalah kalau produsen kita di Indonesia, kalau untuk ekspor itu dia ikutin standar pabriknya harus bersih gitu ya. Tapi giliran untuk konsumen dalam negeri sendiri mereka sangat sembarangan gitu. Nah, jadi sebenarnya produsen kita sendiri juga sangat tidak concern terhadap konsumen di dalam negeri gitu loh. Ini gimana Pak? Ya, itu memang kalau kita punya studi kaitannya dengan produk seafood sebenarnya. Jadi kita riset ke retail-retail itu kenapa retail tidak menyediakan produk seafood yang ada informasi kaitannya dengan traceability. Jawaban retail itu sangat pragmatis. Pertama, demand-nya belum ada. Yang kedua, regulasinya juga mana regulasinya yang mengharuskan saya harus mencantumkan informasi kaitannya dengan ketertelusuran ikan yang apa. Padahal ini kan bagi konsumen kan penting ikan asalnya lah ya. Ikan asal kan Indonesia itu kan luas. Itu ada beberapa yang beberapa yang menghindari ikan-ikan di laut tertentu karena memang kondisinya sudah termasuk juga tadi informasi cara tangkapnya. Ini juga ada kampanye kita ke depan itu ya tadi
ke sustainable seafood, jadi konsumen juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, lingkungan ekosistem. Itu jadi itu kalau dari kajian yang kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya itu karena demand-nya nggak menanyakan ya orang oke ya gitu ya. Jadi artinya bahwa produsen kita sangat melihat demand-nya gitu ya. Nah, Mas Bima, kalau kita melihat lagi tadi produsen ya, di kita ini memang produsennya relatif sangat tergantung pada demand kan sebenarnya gitu. Tapi kan sebenarnya di jangka panjang kalau kita lihat demand di Indonesia sendiri, nantinya Gen Y dan pendidikannya jauh lebih bagus, mungkin akan berubah pola demand ya, akan lebih care terhadap informasi, terhadap kesehatan dan lain-lain. Gimana? Betul. Produsen kita nggak siap kayaknya gitu. Betul. Nah ini jadi masalah juga menarik ya. Generasi milenial umur 18 sampai 35 tahun memang secara edukasi lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Lebih melek juga terhadap informasi ya. Kemudian yang ketiga, mereka juga sebenarnya memilih barang ternyata tidak serta-merta karena faktor harga. Apa yang terjadi di Eropa, bahkan di Cina sekarang dia memilih barang itu karena apakah sustainability atau tidak gitu, ramah lingkungan ya sebenarnya ya. Itu juga tercermin dari ramainya mobil LCGC. Itu yang juga cukup menarik di Indonesia gitu ya. Ketika mobil pada umumnya turun, ternyata LCGC justru penjualannya naik ya. Artinya memang generasi ini kedepannya betul dan harus ditangkap oleh produsen di dalam negeri sehingga informasi produknya bisa menjadi lebih jelas, sertifikasi soal kesehatan, soal asal usul produknya dari mana, pembayaran upah terhadap buruhnya itu juga fair trade atau tidak gitu ya. Jadi informasi itu harus disajikannya juga dengan cara yang menarik gitu. Ya, ini mungkin salah satu masukan juga untuk BSN. Jadi anak muda jangan nggak tahu SN gitu. Ini masuk milenial soalnya ya. Mas Bima, kalau kita lihat sebenarnya ya era pasar hampir berubah kalau menurut saya, dan 5-10 tahun ke depan akan berubah total. Tapi saya melihat banyak produsen yang belum mempersiapkan diri bahwa pasar ini berubah. Makanya tidak heran apabila banyak mall atau apa yang sudah tutup karena memang dia tidak bisa melihat pasar. Misalnya anak sekarang kan kalau nonton TV lewat smartphone. Nah, mungkin produk TV akan lama-lama akan berkurang gitu. Nah, ini juga kalau saya lihat sejauh mana sih pemerintah atau siapa yang berperanan terhadap supaya produsen ini berubah terhadap pasar kita sendiri? Iya, memang mau nggak mau memang dari sisi produsennya sendiri harus menangkap bahwa dunia telah berubah gitu ya. Jadi ada survei dari IMD Competitiveness ya di tahun 2017 bahwa kesiapan ekonomi digital itu memang salah satu yang paling rendah adalah dari sisi adaptiveness bisnisnya. Jadi konsumen kira-kira rankingnya itu sudah di atas 40 besar gitu ya di secara dunia. Jadi peringkatnya, kemudian bisnis adaptiveness-nya itu masih sekitar 53. Masih 53 jadi artinya konsumennya sudah lebih cerdas daripada si produsen. Wah, ini menarik, konsumen lebih cerdas. Kita harus break dulu, nanti kita akan sambung lagi. Pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISEI.